Inilah anak-anak kita guys ya, anak-anak yang punya kemauan. Mereka ada yang sudah lulus dari SMK, kemudian yang masih sekolah SMP juga ada ya. Mereka punya kemauan, mereka punya teori, tapi kalau misalkan punya teori kita nggak, nah, mereka bisa belajar ya, bisa belajar, dan alhamdulillah sudah mulai ngerti perlahan-lahan. Ini sedang mengeksekusi, membersihkan unit Avanza lama. Sekalian nanti dibuka, sebelum dibuka kita bersihkan dulu ya. Terus kita perbaharui lemnya, seal-sealnya kita ganti juga. Andika Motor, channelnya seputar otomotif, Pandeglang, Banten, Indonesia. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya menjelang sore ya. Hari ini hari Jumat. Setelah sholat Jumat kita langsung aktivitas melanjutkan bagaimana cara kita bongkar atau angkat mesin ya, angkat mesin dari unit khususnya buat Xenia Avanza ya, Xenia Avanza yang tahun tua atau old ya. Yang pertama kita pisahkan, kita lepas wiring ya. Nah ini wiring harus dilepas semua, harus dilepas semua. Pokoknya biar aman dulu ya, wiringnya biar aman dulu, sensor-sensor kita lepas semua. Terus kita siapkan takel juga. Kalau untuk roda penggerak belakang, kap mesin depan itu enak ya, kecuali mobil unit AVV, Grand Max itu nggak bisa ya. Nah kalau untuk unit Avanza Xenia seperti ini guys, kita lepas semua, manifold knalpot, kemudian intake, pokoknya biar aman dulu ya, biar aman dulu, selang-selang aman, baru kita angkat ke atas menggunakan takel ya. Oke, ini kasusnya mau membetulkan yang bocor-bocor guys ya. Ini sebagian udah dibersihkan kemarin, tapi kata si owner tanggung, katanya suruh diangkat dan diperbaiki semua ya. Jadi supaya bersih lagi, kinclong lagi, rapih lagi guys. Oke, kita angkat. Berarti kalau kita mau angkat, kita buka atau lepas dulu baut pengunci transmisi ya. Semua semuanya dibuka ya. Terus yang kedua engine mounting ya. Engine mounting kita lepas juga yang ini nih. Kanan kiri ya, kanan kiri. Pokoknya jangan sampai ada yang nyangkut-nyangkut guys. Terus hati-hati kaca ya. Kaca itu harus hati-hati. Pokoknya safety banget ya, harus safety banget. Kerja yang rapih. Oke. Ini kayaknya kurang mundur dikit nih unitnya ya. Oke, seperti ini ya. Mobilnya, unitnya sudah kita mundurkan, tinggal kita turunkan ya. Seperti ini nih. Kan banyak sekali kebocoran tuh. Parah ya. Ini sebagian udah dibersihkan sih. Nah, nanti kita bersihkan, kita cuci, kita perbaiki yang bocornya guys. Ini kerja paten ya. Kerja paten, nggak tanggung. Jadi nggak bisa kita main kodok, bersihkan ya. Oke guys, sudah kita turunkan ya. Dan alhamdulillah kita dibantu teman-teman, dibantu anak-anak ya. Anak-anak yang mau belajar tentunya disiplin. Setelah mereka keluar sekolah, mereka belum bisa melanjutkan ke perguruan tinggi karena mungkin keterbatasan ekonomi ya. Dan alhamdulillah
kita tampung di tempat kita di Andika Motor, kita lakukan pembelajaran bagi mereka ya, didikan agar mereka nggak terbawa arus, tidak bergaul sembarangan, supaya mereka itu tetap apa yang sudah mereka pelajari di sekolah ya, apalagi anak-anak SMK itu kan udah tahu teori-teorinya. Nah, untuk di bengkel kita kasih prakteknya ya, karena teori juga oke. Kalau misalkan teori nggak disertai dengan pengalaman atau praktek, nah itu mati ya, mati dan tidak akan bermanfaat, kecuali teori itu bisa dikembangkan, kemudian dia menjadi seorang pembina atau guru ya, nah itu bisa ya. Kalau misalkan lulusan sekolah mereka punya teorinya, mereka nganggur, mereka nggak mengembangkan ilmunya, ya hancur ya, hancur, nggak bermanfaat. Makanya kita selamatkan, alhamdulillah mereka juga sudah agak ngerti ya, sedikit demi sedikit mereka ngerti. Bahkan yang masih sekolah SMP pun masih ada ya, masih ada mereka berantusias, ingin belajar, ingin punya pengetahuan, ingin punya pengalaman ya, untuk mereka sendiri kelak nanti ya, kelak nanti di masa tua punya keluarga ya, setidaknya kalau misalkan punya wawasan, punya pengalaman di bengkel, setidaknya mereka bisa bisa berkarya ya, mengembangkan apa yang mereka tahu. Artinya bisa bermanfaat juga bagi banyak orang. Oke, untuk kali ini kita kan kedatangan satu unit Avanza lama, Avanza Xenia ya, Xenia lama. Awalnya sih datang ke sini itu hanya untuk membetulkan yang pincang ya, yang pincang karena berebet. Setelah kita cek ternyata parah sekali, banyak oli-oli yang keluar, baik di depan, di samping, di atas ya. Nah, terus si owner konsultasi ke kita bagaimana kalau misalkan si engine ini dibersihkan. Oke, kataku oke, dibersihkan. Nah, setelah kita bersihkan di kodok atau kita tembak dari atas ya, ternyata sulit sekali. Terus si owner memutuskan untuk dibongkar aja, diturunkan supaya leluasa atau lebih mudah ya untuk membersihkannya. Nah, jadi kalau kerja kayak gini itu kan apa ya namanya, nggak nanggung ya, nggak nanggung. Misalkan kalau ada kebocoran di bagian seal truk as depan itu kan mudah untuk copot baut pulinya, karena baut puli itu kan kalau misalkan belum pernah dibuka itu pasti keras sekali ya. Nah, itu puli itu yang itu tuh yang depan tuh, yang truk as ya. Nah, itu sangat keras sekali. Terus misalkan cara menggunakan lagi, cara mengganti sealnya juga mudah, baik truk as belakang atau depan. Kemudian buka cover timing chainnya juga mudah, buka cover valve-nya juga mudah, mengelemnya juga mudah, rapih ya, bersih ya. Sebenarnya nggak ada kendala di bagian mesin, cuman kalau misalkan si ownernya memerintahkan atau menyetujui untuk diturunkan seperti ini satu gelondong ya, ya kita hormati, kita hargai, dan kerja ke kitanya juga lebih enak ya, tentunya lebih enak, lebih leluasa. Jadi gini guys, caranya kita cek ya, kita cek bagian mana saja yang bekas basah oli ya, misalkan dari depan itu otomatis dari cover timing chain, kemudian misalkan dari sensor VTI itu sering juga ya, apalagi di mobil Honda. Kemudian di housingnya filter oli itu penyakitnya Avanza ya, sering terjadi kebocoran di housing filter oli karena di dalamnya itu kan ada semacam ring ya, ring apa o-ring ya. Terus di bagian seal truk as depan belakang, nah itu jarang sekali terjadi, tapi kalau misalkan memungkinkan
untuk diganti, untuk kita lepas ya kita ganti ya. Kita ganti dengan yang baru supaya lebih aman lagi. Tapi rata-rata dia selalu ada kebocoran di atas ya, di cover valve. Di cover valve itu bagian atas. Itu sering sekali terjadi, kemudian di seal businya juga, makanya sering terjadi pincang, berebet karena terjadinya rendaman oli di dalam bocor ke ruang cangklong busi ya. Nah, itu efeknya bisa merusak ke kuil karena terjadi ledakan api di bagian luar ya, di bagian luar. Terus kan kalau coil itu kan mencari ground yang paling terdekat ya, yang paling terdekat. Efeknya bisa pincang, akselerasi awal jadi tersendat, seperti itu guys ya. Kalau nggak pincang juga, akselerasi awal pasti tersendat. Pokoknya kayak gini ya, kita bongkar secara bertahap, kita susun baut-bautnya juga, jangan sampai tertukar, dibiasakan, harus dibiasakan. Ketika kita membongkar mesin, baut cover valve ya cover valve, baut cover timing chain ya baut cover timing chain, nggak boleh tertukar. Baut karter ya baut karter ya. Jadi kembali ke asalnya, nggak boleh sampai tertukar. Itu kalau misalkan sampai tertukar itu kan konyol ya. Jadi membongkar mesin itu nggak seperti kita membalikan telapak tangan kayak gini nih, mudah ya, enggak ya. Ada aturan dan proseduralnya, cara nyusun bautnya, bongkarnya seperti apa, jangan main tembak pakai impact, der, selesai, itu nggak kayak gitu. Kecuali orang-orang yang sudah paham, orang-orang yang sudah ngerti, ya, orang-orang yang sudah hafal baut ini baut apa, nah itu baru, ya. Nah, bongkar pun kita nggak asal bongkar, mentang-mentang trouble-nya misalkan ngasep, kemudian kruk as yang kena, misalkan ada suara ngerek, ngelitik ya. Tapi alangkah baiknya ketika kita membongkar itu kita periksa satu persatu guys. Nah, itulah tujuan, maksud dan tujuan kenapa kita selalu cuci bersih. Karena apa? Untuk melihat siapa tahu ada yang udah mulai perlu diganti, atau ada kebocoran, ada retak dan sebagainya di bagian blok mesin. Nah, itulah tujuan kita ya. Nah, kalau misalkan cucinya bersih pasti kelihatan. Misalkan pompa olinya bocor atau pompa olinya udah mulai baret ya, itu bisa ketahuan kalau misalkan bersih ya. Jadi jangan mentang-mentang hanya membentulkan kruk as, slip kruk as atau quarter. Setelah slip kita pasang tanpa dibersihkan. Nah, itu jangan ya. Tetap harus kita bersihkan sambil kita cek komponen atau part-part yang mana saja yang perlu diganti atau perlu diperbaharui, seperti itu guys. Oke, semoga bermanfaat. Saya Andika Motor mengucapkan banyak terima kasih untuk kalian yang selalu setia menemani Andika di channelnya Andika Motor, masih tetap dipancarluaskan dari Desa Sinanghayu, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, Banten, Indonesia. Andika Motor undur diri. Sukses untuk semuanya, sehat-sehat untuk semuanya, dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.